tidak tergantung pada kurikulumnya. Kalau yang di negeri ini enak ya, maksudnya begitu mau masuk tahun ajaran baru kurikulumnya langsung update gitu ya. Tapi untuk kami ya itu kadang kita bikin hitung sendiri ya, nunggu waktu kurikulumnya kok tidak mengeluarkan ini ya, padahal kita sudah mau membuat perangkatnya. Nah ini nah itu ya. Oke, RPP ya, terakhir. Oke, ini urutan perangkat pembelajaran. Lanjut Bu Wi. Nah, kalau sampean sudah bisa menyusun ini semua, ya, sama boleh dinamakan guru pembaharu. Dan kita ingin dapat predikat guru pembaharu. Nah, itu ya. Lanjut Bu Wi. Oke. Tentang silabus KI dan KD Bapak Ibu. Sama kan tahu silabus ya. Ini siswa saya dari SD, MI sampai SMA. Kita ngarahnya ke sana. Jadi Kementerian Agama tidak bikin sendiri. Ya, wajib mengikuti Permendikbud. Ya. Kalau mapel agama, nah pakai KNA nomor 183 yang terbaru ya. KNA nomor 183 tahun 2019 yang terbaru. Mungkin ada yang mengajar PAI ya, ada yang mungkin ya. Nah itu pakai keputusan Menteri Agama. Itu kita dapatkan dari sana. Ya caranya sama kompas tidak apa-apa, sama kopi tidak apa-apa, ambil di internet ya tidak apa-apa. Sama ada pelatihan itu. Masa jawabnya masih kompas juga. Oke. Terus modus sih. Oke, lanjut. Kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan saya dapat dari mana? Dari waktu kurikulumnya, dari teman misalnya. Boleh ya. Oke, bentuknya masih standar. Artinya tidak disesuaikan dengan kepentingan madrasah. Ya, per bulan kita sekarang belajar menghitung ya Bapak Ibu ya. Hitung pekan efektif. Saya kasih ya. Kayaknya saya tidak bawa ini. Oke. Yang kedua, jumlah pekan tidak efektif, jumlah pekan efektif, penghitungan jumlah tatap muka. Kita hitung-hitungan dulu ya. Ini yang saya tampilkan kalau tidak salah ini kalender pendidikan 2018 ya. Sampai hitungnya itu dari pertama awal tahun ajaran baru. Ya. Tanggal 16 ya. Ya, tanggal 16. Karena pekan kan berarti 1 minggu pekannya. Oke, ya, kita hitung. Itu caranya. Kan itu merah ketemu merah. Nah, kita telur. Ya, 2 bulan dulu ya. 2. Nah, yang ini jangan. Kenapa? Karena di sini hanya tersisa 2 hari. Ya. Kalau misalnya sisanya 3 hari bagaimana? Ada 2 alternatif Bapak Ibu. Sama boleh hitung ke bulan berjalan, ya. Kalau misalnya di sini ada 15, sama boleh masukkan ke Juli, boleh juga masukkan ke Agustus, ya. Tapi di sini tanggal 2, jangan. Berarti bulan Juli pekan efektifnya berapa? 2. Ya, jumlah pekannya 2, bukan pekan efektif, jumlah pekannya 2. Ya. Kemudian untuk yang Agustus 5 ya. Untuk Agustus 5. Kemudian kalau misalnya di tengah-tengah sini ada kegiatan misalnya Bapak Ibu yang menghabiskan waktu 3 hari misalnya ya. Kayak apa ya? Tengah semester gitu ya. ATS misalnya ya. Itu waktunya 3 hari. Nah, boleh Bapak Ibu masukkan itu dalam pekan tidak efektif. Ya. Hitung ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun RPE.
ya, ini bukan pekan efektif pekan. Jadi S1 itu libur semester itu dihitung Bapak Ibu. Nanti kita kurangi ke dimasukkan ke pekan tidak efektif. Ya. Baru kemudian ditemukan angka untuk pekan efektifnya. Ya. Kita hitung misalnya yang pekan tidak efektif untuk September ada tidak? Ya. Ada ya? Ya, itu ada ya, KTS itu ya, 1 ya. Nah, kemudian yang Desember ada ya, 2 ya. Itu Bapak Ibu ya. Ngurangi nantinya ya. Nah, saya tampilkan contoh ini aja ya. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah punya. Sudah tahu. Sudah tahu ya. Sudah tahu ya. Sehingga ketika di total jumlahnya yang tidak efektif 6. Banyaknya pekan semester 1 misalnya 25 pekan. Kita kurangi. Yang muncul kemudian pekan efektifnya 19. Ya. 19. Standar ya. Nah, kita kalikan dengan yang efektif kita. Ya. 1 minggunya sama masuk ke kelas tersebut berapa YP? Ya. Ini saya kelas 12 6 jam. Kalikan menjadi 114. Nah, ini yang nantinya Bapak Ibu akan kita alokasikan ke proses dan total. Kembali sehingga ketika di total jumlahnya yang tidak efektif 6. Banyaknya pekan semester 1 misalnya 25 pekan. Kita kurangi. Yang muncul kemudian pekan efektifnya 19. Ya. 19. Standar ya. Nah, kita kalikan dengan yang efektif kita. Ya. 1 minggunya sama masuk ke kelas tersebut berapa YP? Ya. Ini saya kelas 12 6 jam. Kalikan menjadi 114. Nah, ini yang nantinya Bapak Ibu akan kita alokasikan ke proses dan total. Kembali saya contohkan untuk kuota progres punya saya. Itu semester 1 kemudian muncul di Rota. KKM yang tertulis di rapot itu Bapak Ibu dapatkan dari mana? Keputusan bersama di Bapak Ibu tahu prosesnya menghasilkan nilai itu? Prosesnya bagaimana? Tiba-tiba dikasih aja segitu sehingga nanti muncul yang namanya KKM Sapen. Oke. Kriteria ketugasan minimal siswa ditentukan sendiri oleh Sapen dengan mengacu pada SKL, kan? Tadi saya minta Bapak Ibu bawa SKL gitu ya, kalau nggak salah di grup ya. Punya ya? Kalau nggak punya nanti sama Bu Wiwi share. Bu Wiwi ini baik hati ya. Yang harus diputuskan secara bersama antara kepala madrasah, dewan guru dan tenaga kependidikan. Ini biasanya Bapak Ibu ketika ada penilaian kinerja kepala madrasah ditanyakan oleh pengawasnya, ya, nilai KKM ini dapat dari mana? Bukti fisiknya mana? Kalau ada rapat, yang notulensinya, ya, itu semuanya ditanyakan. Dan semua yang terlibat dalam perbuatan KKM harus ada SK. Ya. Benikor muncul nilai petok lema sedikit gitu ya, benih ya, oleh kepala madrasah ya. Dan dibuat berita acara ya.
surat keputusan dokumentasi beserta perangkat lainnya tentang proses penentuan KKM di sekolah. Klik Bu Iwi. Klik. Nah, untuk menentukan nilai KKM kita membutuhkan 3 komponen, yaitu karakteristik peserta didik, intake, ya. Kalau misalnya kita tentukan ini Bapak Ibu nilai KKM kelas 12, sampean ambil ya datanya itu dari kelas 11. Ya. Sampean pelajari datanya, kemampuan siswa waktu kelas 11 itu seperti apa. Ya. Kemudian kalau misalnya kita menentukan KKM kelas 10, berarti kita ambil datanya pada waktu dia masih SMP atau MTS, lewat raportnya, lewat ujian masuk ke sekolahnya Bapak Ibu, lewat ijazahnya, dipelajari di sana. Ya. Thank you. Teorinya Bapak Ibu seperti itu ya. Oke, dan keluasan materinya seperti apa? Semakin luas dan semakin dalam karakteristik materinya, biasanya angkanya semakin minim. Ya, kalau kita pakai skala 1 sampai 3, sama boleh kasih skala 1. Kemudian kondisi satpam Bapak Ibu, daya dukungnya sekolah itu sangat menentukan. Fasilitas, ya, fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah pada KD tersebut, ya. Contohnya ya, kita membicarakan tentang pasar. Nah, di lingkungan sekolah kita ada toko misalnya, siswa bisa praktek di sana misalnya. Mendukung sekali lingkungannya. Saya boleh kasih angka tinggi di sini. Gurunya sudah memang lulusan SPD ekonomi atau sarjana ekonomi. Ya. Ini, ya, daya dukungnya kurang. Ya. Karena di situ muncul nilai UKG Bapak Ibu. Ikut UKG ini. Ternyata nilai UKG bisa dimasukkan sebagai daya dukung oleh Bapak. Saya sendiri dapat berapa itu tadi ya Pak Zawar ya? Nah itu. Oke. Skala 1 sampai 3 atau 10 sampai 1. Kalau saya cuma di dalam satu madrasah pakai yang 1 sampai 3 misalnya, ya kapi pakai itu gitu ya. Nah, nilainya nantinya. Oke, Bu, ada Bu. Nih. KKM per KD, jumlah total setiap aspek. Nah, seperti yang kata Bu Muslimah tadi ya. Hitung per indikator, kemudian dari indikator kemudian jumlahnya dalam satu KD itu berapa ya. Kemudian dibagi total aspeknya. Lanjut Bu Iwi. Nah, ini kalau pakai skala 1 sampai 3. Kompleksitas tinggi, kasih angka 1 ya. Melarat biasanya materi apa ya yang sulit ya? Kalau kelas 10 materi apa? Buaan ajar penawaran. Oh, permintaan dan penawaran ya, agak sulit ya untuk siswa ya. Saya boleh kasih, perhatikan indikatornya. Ini kan kita per indikator terlebih dahulu ya. Sama indikatornya boleh kasih 1 misalnya. Kalau sudah masuk ke indikator ya, dari indikator yang 1 ini terkumpul nilainya misalnya 6. Nah, kita bagi 9 dari mana? 9 dari poin tertinggi Bapak Ibu. Poin tertinggi 3, ya, daya dukung 3 bagikan 9. Sehingga muncul angka KKM-nya untuk indikator itu 66,7, tapi ini harus dibulatkan ya. Menjadi 67 indikatornya, ya. Nah, setiap indikator kita jumlahkan Bapak Ibu, kemudian dibagi banyaknya jumlah indikator, muncullah KKM KD. Ya. Kemudian KKM KD, setiap KKM KD kita jumlahkan Bapak Ibu. Ya. Sehingga kemudian muncullah KKM Mapel. Ya. Nah, di KKM Mapel itu nantinya misalnya nih ketemu ekonomi 67 ya. Kemudian bahasa Indonesia 1 jenjang ya Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia 70 dan lain sebagainya. Nah, lanjut dulu. Lagi. Nah, ini KKM mata pelajaran. Lanjut dulu. Sudah saya jelaskan. Model KKM multi Bapak Ibu ya. Iya. Pakai skala 1
Pak. Tadi ada dua macam, ada yang 10 sampai 100, yang mana pakai yang mana Bapak Rahmat ya? Ada yang skala 1 sampai 3, gitu loh. Ya. Ada dua macam Bapak. Ya. Itu paham saya belum nyangkau. Satu itu di mana, tiga itu di mana? Satu ya biasa Pak, satu. Ke atas kata Ibu Wiwi. Ke atas Wiwi. Ya. Ke atas. Oke. Nah, itu 2 tambah telok Pak Rahmat ya. Kemudian model B 10 sampai 100. Nah, kita bicara yang model 1 sampai 3 Bu Wiwi. Ya, lanjut. Nah, coba Bu Wiwi. Coba Bu Wiwi, ini yang 10 sampai. Nah, ini yang coba yang. Pak Rahmat ki. Yang kompleksitas Bapak semakin dalam materinya, semakin luas materinya, semakin sulit materinya. Saya jangan terlalu tinggi ngasih nilainya, ngasih skalanya Bapak ya. Ini sermolit lah kok tak nyampe ya. Ya. Kalau terlalu sulit yang mampu ada yang tidak mampu. Sedang nanti. Nah, bagaimana cara memberikan nilai indikator tersebut dari kompleksitas? Banyakan yang mampu atau yang tidak mampu Bapak? Kalau misalkan mau dikasih 3 kasih yang mau dikasih 1 kasih yang tidak mampu, itu bagaimana? Kompleksitas tidak ya? Bicara Semuanya, kompleksitas. semuanya nanti. Oke. Yang kira-kira yang bisa mencapai nilai tinggi pada indikator itu berapa orang Bapak? Berapa persen? 15. Berapa persen Bapak? Misalnya Bapak Ibu ya, kalau yang multi KKM Bahasa Indonesia ini dalam satu jenjang ya. Bahasa Indonesia 75, KKM Matematika 60, IPA 64 ya. Kriteria predikat untuk Bahasa Indonesia ini ranahnya Bapak kurikulum ya. Misalnya nilai yang memiliki nilai 75, bagaimana kita menentukan predikat A, B, C, D-nya untuk Bahasa Indonesia. Nah, kita pakai interval Bapak Ibu ya. Angka tertinggi kalau pakai skala seperti ini kan 100 ya. Kurangi dengan nilai KKM-nya 75 dibagi 3. 3 itu kan ada komponen 3 ya, bagi 3. Sehingga panjang intervalnya itu kurang lebih 8,3. Kita ambil 8 intervalnya. Nah, kita kurangi Bapak Ibu, 100 kurangi beluk ya. Jadi dimulai dari 93, 19. Seperti itu. Itu ada 8 ada 8 ya jaraknya ya. Kita kasih predikat A, sangat baik ya. Seperti itu ya. Ini intervalnya 8 semua ini Bapak Ibu. 84 sampai 92 untuk yang Bahasa Indonesia. Oke, klik Bu ini. Ini karena ini merupakan mapel yang cukup sulit ya. Maka intervalnya cukup panjang ya. 88 sampai 100 itu nilainya A ya, predikatnya. Kalau murid dapat 75 berarti predikatnya B. Kalau siswanya dapat 65 berarti C. Kalau kurang dari 60 multi KKM predikatnya tidak sama setiap mata pelajaran yang dia tempuh. Ya, meskipun angka yang dia capai itu sama. Ya. Bahasa Indonesia oleh Pak, tapi karena intervalnya itu lebih pendek, dia predikatnya kurang. Ya, tidak tuntas. Tuh, contoh aja ini ya. Ini pas epareng ini ya. Ya. Harus. Kemudian boleh juga pakai media rata-rata min ya. Rata-rata ya. Jadi semua mapel itu di jenjang itu Bapak Ibu, jumlah aki dibagi banyaknya mapel ya. Bahasa Indonesia, matematika, ekonomi, semuanya kemudian dibagi banyaknya mapel. Ketemu nanti berapa kakaknya, itu yang dipakai di rapot boleh ya. Paham? Oke. Kemudian yang ketiga pakai modus ya. Pakai modus ya. Yang paling banyak muncul, angka yang paling banyak muncul, KKM yang paling banyak muncul ya. Itu boleh dipakai sebagai KKM sapen Bapak Ibu. Oke. Paham Ki?
Yang penting zaman sudah bisa untuk membuat KKI mapel aja. Kalau yang ini urusannya kurikulum dan cuma wawasan saja ke kalian. Oke. Apa Nasare? Ini sekarang waktunya ke Dwi. Mas Dwi. Saya tidak mau, SK saya juga batal, tidak dijalankan untuk menjadi pengawas. Tidak ada pemaksaan. Mau diganti Bu Eno? Ya, monggo. Di sini saya akan membahas tentang RPP. RPP itu ada perbedaan antara Kementerian Agama dengan yang di bawah naungan Kemendikbud. Biasanya kalau pengawas hadir di sekolah kita untuk mengadakan supervisi mesti mintanya yang sesuai dengan Dirjen Teknis. Ya. Karena memang ada perbedaan, tapi intinya sama sih. Kalau saya lebih suka ke yang Kemendikbud. Hanya ada nih, Kemendikbud itu berdasarkan surat edaran tahun 2019 itu hanya komponennya ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Yang sedangkan Kemenak itu ada 8. 8 itu sebenarnya sudah penjabaran dari 3 itu sebenarnya. Ya. Tapi memang ada beberapa pengawas yang mintanya sesuai dengan Dirjen Teknis, ada yang sekedar 3 komponen itu ada selesai. Kebetulan saya waktu supervisi itu bagian dari Pak Sampainya seperti itu. Jadi saya tidak, Pak Salahuddin itu tidak begitu banyak pertanyaan. Tapi setahu saya, yang saya baca juga di Permendikbud 37 itu yang pakai 4 KI itu hanya pelajaran agama dengan PPKN. Tapi Pak Yusuf Pak Saleh ngotot, semua mapel harus KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Tidak tahu juga. Saya tanya Bu Farida, Pak Sinan, ya seperti itu. Yang KI, yang semua KI itu ada hanya pelajaran agama dengan PPKN. Pendidikan budi pekerti. Wes, gak les, boleh obo, boleh penilaiannya. Ya, kalau seperti itu kan pengawas tidak jalan. Ya. Ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, di indikator pencapaian kompetensi itu yang diharapkan siswanya itu mau seperti apa. Karena di indikator itu nanti kita bisa mengembangkan materi pembelajarannya. Terus bisa mendesain kegiatan pembelajaran saya tadi. Kalau cuma sekedar pasar biar siswa. Tapi setahu saya, yang saya baca juga di Permendikbud 37 itu yang pakai 4 KI itu hanya pelajaran agama dengan PPKN. Tapi Pak Yusuf Pak Saleh ngotot, semua mapel harus KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Tidak tahu juga. Saya tanya Bu Farida, Pak Sinan, ya seperti itu. Yang KI, yang semua KI itu ada hanya pelajaran agama dengan PPKN. Pendidikan budi pekerti. Wes, gak les, boleh obo, boleh penilaiannya. Ya, kalau seperti itu kan pengawas tidak jalan. Ya. Ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, di indikator pencapaian kompetensi itu yang diharapkan siswanya itu mau seperti apa. Karena di indikator itu nanti kita bisa mengembangkan materi pembelajarannya. Terus bisa mendesain kegiatan pembelajaran saya tadi. Kalau cuma sekedar pasar biar siswa. Bukan RPP 1 lembar. Itu hanya istilah, tapi RPP-nya itu disederhanakan. Langkah-langkahnya sampean dipersingkat saja. Intinya maunya sampean siswanya itu mau dibuat seperti apa. Seperti itu aja tujuan pembelajaran yang paling. Jadi benih pas 1 lembar itu enggak. Tapi kalau masih
Dan sesuai dengan 8 komponen itu berarti RPP-nya Bapak Ibu bukan 1 lembar, banyak. Karena di situ nanti ada penilaian KI 1, ya, ada penilaian KI 2. Tapi kalau ekonomi hanya KI 2, KI 3, KI 4. Terus ada contoh soalnya di belakang. Kalau mau dibuat lengkap, kalau mau dibuat lengkap sudah terserah. Kalau saya terserah pengawasnya mau mintanya seperti apa. Dibuat penilaian, dikasih tahu aja ini loh Pak penilaiannya. Saya kasihkan daftar nilai itu aja. Yang penting RPP-nya saya mau ke sekolah itu seperti apa, saya punya persiapan gitu. Ada pertanyaan sambil menunggu konsumsinya yang masih dalam perjalanan. Kelompok yang paling mudah memang membuat kelompok diskusi. Makanya di RPP itu selalu ada kolaborasi. Memang diharapkan 4C itu seperti itu. RPP-nya kan kalau yang abad 21 kan harus mengandung unsur 4C itu ada communication, collaboration, critical thinking, dan kreatif. Jadi di communication dan collaboration kalau tidak dibuat kelompok, kalau tidak dia buat diskusi, kan kita sulit untuk mengukurnya ya. Tapi kalau untuk critical thinking juga kalau yang temannya maju, anak bisa bertanya, bisa membantah, itu sudah kan termasuk di dalam critical thinking. Bisa menyanggah pertanyaan, bisa menjawab, keberanian dia untuk menjawab, untuk bertanya itu sudah ada di critical thinking. Nah, di kreatif dan inovatifnya itu nanti dalam pembuatan laporan kelompoknya. Makanya di K13 yang abad 21 semuanya mesti pakai unsur kelompok. Ya. 4C itu yang harus dimasukkan indikator. Kalau tidak kelompok, langkah lainnya apa gitu loh Bu? Kan sama yang dari man gitu. Langkah lainnya selama ini kan kadang ada 5 lebih gitu ya. Kalau ilmunya gitu Bu. Lebih duluan gitu yang dapat. Selama ini kan ngajar tidak pakai RPP, saya lihat RPP kelompok terus gitu. Saya malu deh Pak kalau dari ilmunya lebih duluan yang dapat. Sebenarnya sama saja Pak. Man dengan swasta itu sama. Ya. Kalau kelompok yang paling mudah memang membuat kelompok diskusi. Makanya di RPP itu selalu ada kolaborasi. Memang diharapkan 4C itu seperti itu. RPP-nya kan kalau yang abad 21 kan harus mengandung unsur 4C itu ada communication, collaboration, critical thinking, dan kreatif. Jadi di communication dan collaboration kalau tidak dibuat kelompok, kalau tidak dia buat diskusi, kan kita sulit untuk mengukurnya ya. Tapi kalau untuk critical thinking juga kalau yang temannya maju, anak bisa bertanya, bisa membantah, itu sudah kan termasuk di dalam critical thinking. Bisa menyanggah pertanyaan, bisa menjawab, keberanian dia untuk menjawab, untuk bertanya itu sudah ada di critical thinking. Nah, di kreatif dan inovatifnya itu nanti dalam pembuatan laporan kelompoknya. Makanya di K13 yang abad 21 semuanya mesti pakai unsur kelompok. Ya. 4C itu yang harus dimasukkan indikator. Kalau tidak kelompok, langkah lainnya apa gitu loh Bu? Kan sama yang dari man gitu. Langkah lainnya selama ini kan kadang ada 5 lebih gitu ya. Kalau ilmunya gitu Bu. Lebih duluan gitu yang dapat. Selama ini kan ngajar tidak pakai RPP, saya lihat RPP kelompok terus gitu. Saya malu deh Pak kalau dari